suamiku pergi. Mertua dan adik ipar datang, diam-diam mereka mencoba meracuniku dengan obat perangsang. Aku tersenyum dingin dan melakukan sesuatu yang menghancurkan keluarga mereka. Bagaimana awal dan detail ceritanya? Mari, Bapak dan Ibu, simak bersama saya kisah berikut ini. Malam itu adalah malam pertama setelah suamiku, Bagas, mengatakan ia harus pergi untuk perjalanan bisnis selama 3 hari. Aku mengantarnya ke pintu, memandangi lampu mobilnya yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan menyelimuti hatiku. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa kini senyap mencekam. Angin di luar halaman berembus melalui celah jendela, membawa hawa dingin awal musim hujan, membuat tirai tipis itu bergoyang perlahan seolah ada yang menyentuhnya. Aku naik ke kamar, merapikan beberapa barang sekenanya, lalu melirik jam dinding. Jarum jam menunjukkan hampir pukul 10:30 malam. Biasanya, di jam seperti ini, aku dan Bagas sudah berbaring bersama menonton film. Ia sering melingkarkan lengannya di tubuhku, menggodaku dengan mengatakan bahwa aku semakin kurus saja. Tapi sekarang, hanya aku sendiri yang mendengarkan detak jarum jam dan desau angin lirih yang terdengar seperti helaan napas panjang di tengah malam. Aku baru saja akan mematikan lampu dan meringkuk di bawah selimut, ketika tiba-tiba aku mendengar suara pelan dari halaman luar. Awalnya kukira itu hanya kucing, tetapi suara itu jelas adalah langkah kaki manusia, pelan, berirama, dan sengaja dibuat sepelan mungkin. Aku langsung terduduk, jantungku berdebar kencang. Sambil menahan napas, aku terus mendengarkan. Terdengar suara gesekan samar, lalu bunyi klik seolah ada yang menyentuh dinding pagar. Aku berjalan mendekati jendela, dengan hati-hati menyingkap sedikit tirainya. Cahaya bulan malam itu redup, sinarnya yang samar-samar menerangi halaman berubin. Dan di sana, di bawah teras, sesosok pria jangkung berdiri membisu, separuh tubuhnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Jantungku serasa diremas ketika aku menyadari itu adalah Reza, adik iparku. Aku terpaku, tanganku mencengkeram kusen jendela. Kenapa dia ada di sini selarut ini? Reza tinggal bersama ibu mertuaku, Ibu Maya, di rumah seberang gang yang tak jauh dari sini. Jam segini, semua lampu di rumah seberang sudah padam. Aku mencoba tetap tenang, membuka sedikit jendela, dan memanggil pelan, "Reza, sedang apa kamu di sini malam-malam begini?" Reza terlonjak kaget, wajahnya panik seolah baru saja tertangkap basah. Cahaya bulan membuat wajahnya tampak pucat pasi, berkeringat. Ia tergagap. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku habis jalan-jalan sama ibu." Aku tertegun sejenak. Pukul 10:30 malam jalan-jalan dengan ibunya? Cerita yang konyol dan tidak masuk akal, karena Ibu Maya adalah orang yang sangat disiplin. Pukul 8 malam, pintu rumahnya sudah terkunci dan ia sudah bersiap tidur. Aku menatap Reza lekat-lekat, pura-pura tersenyum ramah. "Oh, begitu? Kalau begitu, ayo masuk dulu, minum teh hangat." Reza buru-buru menggeleng, senyumnya dipaksakan. "Tidak usah, Mbak, aku pulang saja." Tatapannya menghindar, lalu tiba-tiba matanya melirik cepat ke arahku, berhenti di kerah bajuku, membuatku refleks mundur selangkah. Aku berkata pelan, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, "Sudah malam, hati-hati di jalan ya." Ia tidak menjawab, hanya membalikkan badan dan berjalan pergi. Namun, tepat pada saat itu, aku menyadari ada bayangan lain yang berdiri di sudut pagar. Ibu Maya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan dingin yang menusuk, lalu menarik tangan Reza, dan berjalan pergi. Pemandangan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi cukup untuk membuatku merinding. Ketika mereka sudah benar-benar hilang dari pandangan, aku melihat saku belakang celana Reza tampak menggembung secara aneh, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku menutup jendela, menguncinya, dan berdiri terdiam cukup lama. Hawa dingin merayap di punggungku. Perasaanku mengatakan ada yang tidak beres, tetapi logikaku masih mencoba menenangkan diri, mungkin mereka hanya kebetulan lewat. Meski begitu, jantungku terus berdebar tak karuan. Aku turun ke lantai 1, memeriksa semua pintu dan jendela, mengunci semuanya. Setiap bunyi klik dari kunci terdengar seperti peringatan di dalam hatiku. Ketika kembali ke kamar,
Aku mematikan lampu dan mencoba berbaring, memejamkan mata. Namun, semakin aku mencoba, semakin jelas ku dengar desau angin, suara serangga malam, dan bahkan suara terkecil seperti gesekan sandal di lantai semen di suatu tempat di luar. Aku mencoba berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir, tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus memutar ulang tatapan licik Reza dan bayangan Ibu Maya yang berdiri di belakangnya. Malam itu, aku terjaga hampir semalaman. Pernah sesaat terlelap, aku bermimpi ada seseorang berdiri di luar jendela menatapku. Aku bisa melihat bayangan orang itu dengan jelas, posturnya tinggi, wajahnya separuh terang separuh gelap, mirip Reza tapi juga bukan. Aku terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi bantalku. Aku duduk bersandar di kepala tempat tidur, menekan dadaku, merasakan jantungku berdetak kencang. Di luar, cahaya bulan yang pucat masih menembus celah tirai, menciptakan bayangan kabur di dinding, seolah ada seseorang yang berdiri di sana, mengawasi dalam diam. Aku ingin percaya itu hanya ilusi, tetapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres. Mungkin malam itu adalah awal dari semua tragedi yang menantiku di depan. Setelah malam itu, aku hampir tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali teringat tatapan Reza dan bayangan Ibu Maya yang tersembunyi di balik pagar, jantungku berdenyut nyeri. Aku terus bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan di sana selarut itu, kebetulan atau disengaja. Keesokan paginya, aku berusaha bersikap normal, tetapi pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan yang membingungkan. Aku teringat masa-masa awal pernikahan kami, betapa hangat dan sederhananya segalanya saat itu. Bagas adalah pria yang baik hati dan perhatian, selalu khawatir aku kelelahan. Setiap malam, ia akan menyingsingkan lengan bajunya untuk mencuci piring, sambil bercanda dan berkata bahwa ia akan merasa bersalah jika membiarkan tangan istrinya terkena air dingin. Aku pernah berpikir, dengan pria yang begitu perhatian, hidupku sudah sempurna. Namun, belakangan ini, segalanya berubah drastis. Bagas menjadi jauh, pendiam, sering pergi pagi-pagi sekali dan pulang sangat larut. Setiap kali aku bertanya, kenapa belum pulang mas? Nasi sudah dingin, ia hanya membalas dengan pesan singkat, aku sedang rapat, aku tahu pekerjaannya tidak seberat itu. Awalnya, aku masih mencoba menghibur diri, berpikir mungkin ia sedang tertekan. Tetapi perlahan-lahan, tatapan matanya yang dingin, dan caranya menghindari pertanyaan-pertanyaan mesra membuatku sadar ada yang tidak beres. Aku semakin jarang melihatnya tersenyum. Ponselnya seolah menjadi benda keramat yang tak boleh disentuh. Beberapa kali, aku melihatnya kaget dan langsung mematikan layar ponsel saat aku lewat di dekatnya. Suatu malam, telepon berdering di tengah malam. Ia bergegas ke balkon untuk menjawab, suaranya sangat pelan seolah takut ada yang mendengar. Ketika aku menyusulnya, ia buru-buru menutup telepon lalu membentakku, jangan penasaran deh, tidak ada apa-apa yang perlu kamu lihat. Kata-kata itu membuatku terdiam, tetapi hatiku terasa pedih. Lalu, suatu sore saat di pasar, aku tidak sengaja mendengar dua tetangga berbisik. Salah satunya berkata, kasihan ya, si Rania itu. Yang lain menimpali, iya, kemarin lusa aku lihat suaminya, si Bagas itu, pergi sama perempuan muda rambutnya pirang, tinggi, masuk ke kafe di sudut Jalan Sudirman. Mereka duduk berdua lama sekali, mesra banget kelihatannya. Aku berdiri mematung di belakang lapak sayuran, jantungku serasa diremas. Nama kafe itu, aku tahu, itu adalah tempat Bagas pertama kali mengajakku kencan. Aku ingat jelas setiap sore hujan kami duduk di sana, ia mengusap tetesan air di bahuku, tatapannya begitu lembut dan hangat. Sekarang, mengingat itu semua terasa seperti lelucon kejam dari takdir. Malam itu, ketika Bagas pulang, aku mengumpulkan semua keberanianku untuk bertanya, Mas, belakangan ini Mas sering dinas luar atau rapat ya? Tapi kok, aku dengar ada yang lihat Mas pergi sama perempuan lain? Belum selesai aku bicara, Bagas memotong dengan suara dingin, kamu dengar omong kosong dari siapa? Jangan percaya gosip murahan lalu berpikir yang tidak-tidak. Hidup itu harus percaya pada suami sendiri dong. Aku tersenyum getir, menelan rasa sakitku. Percaya? Aku telah mempercayainya dengan segenap hati selama bertahun-tahun ini.
Dan yang kudapatkan adalah penghindaran dan tatapan sedingin es itu. Malam itu, aku berbaring memunggunginya. Di luar, hujan turun berderai di atap seng. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tetapi bayangan Reza yang berdiri di bawah sinar bulan terus menghantuiku. Tatapannya yang aneh dan diam itu terus membayangiku. Tiba-tiba aku merasa takut. Bukan hanya takut pada Reza, tetapi juga takut pada kegelapan yang mulai tumbuh di dalam rumah ini, tempat yang seharusnya menjadi surga kecilku. Aku mulai mengamati segalanya dengan lebih teliti. Setiap kali Bagas bilang pergi dinas, aku mencatat tanggal, jam, dan bahkan aroma parfum baru di kemejanya. Ada malam-malam di mana aku terjaga, mendengarkan setiap suara kecil, setiap notifikasi pesan dari ponselnya yang tak berani kubuka. Aku takut jika aku tahu kebenarannya. Aku tidak akan punya cukup keberanian untuk terus hidup bersama pria ini. Suatu malam, aku bermimpi tentang Reza. Ia berdiri di luar jendela menatapku lekat-lekat, senyumnya menyeringai, suaranya berbisik, "Mbak, Mbak kesepian sekali ya?" Aku terlonjak bangun, keringat dingin membasahi punggungku. Aku melihat keluar, tirai masih bergoyang pelan, cahaya bulan masih sedingin malam itu. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang berhalusinasi? Atau apakah mimpi-mimpi itu mencoba memperingatkanku tentang sesuatu? Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam keadaan setengah sadar. Siang hari aku tetap bekerja, tersenyum dan berbicara dengan orang-orang, tetapi setiap kali mendengar dering telepon, jantungku serasa berhenti berdetak. Bagas semakin sering pergi pagi dan pulang larut, semakin sibuk, dan itu membuatku merasa semakin terasing. Aku merasa seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri. Hingga suatu malam, setelah berhari-hari berpikir, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, menyewa seorang detektif swasta. Aku mencari sebuah agensi yang reputasinya baik dan rahasia, lalu menjelaskan keinginanku. Aku hanya perlu tahu kemana suamiku sebenarnya pergi, dan apa yang ia lakukan. Aku tidak ingin menuduh siapapun, aku hanya ingin kebenaran. Pria detektif itu menatapku, mengangguk singkat. "Ibu tenang saja, semuanya akan kami selidiki." Setelah menandatangani kontrak, aku pulang. Hatiku sedikit lebih ringan, tetapi masih terasa perih. Aku tahu, hanya dengan menghadapi kebenaran, aku bisa memutuskan apakah harus melangkah maju atau berhenti. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, memandangi bulan yang muncul dari balik pepohonan, sinarnya yang keperakan menyebar di halaman, dingin dan sunyi seperti hatiku saat ini. Aku berjanji pada diri sendiri, jika ada sesuatu yang disembunyikan, aku sendiri yang akan membukanya. Sekalipun kebenaran itu menyakitkan, aku harus tahu. Aku tidak menyangka bahwa keputusan yang tampak kecil itu akan membuka sebuah pintu menuju kengerian, di mana hal-hal terburuk dan terkotor sedang menanti untuk kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Seminggu kemudian, Bagas kembali memberitahuku bahwa ia harus pergi dinas. Kali ini aku tidak bertanya apa-apa lagi. Aku hanya mengangguk dalam diam, menyiapkan sarapan seperti mesin. Karena aku sudah mengerti. Sekalipun aku bertanya, ia hanya akan menjawab dengan kalimat-kalimat dingin tanpa jiwa. "Aku pergi 2 hari saja, mungkin besok malam pulang," katanya datar, seolah tak ada lagi ikatan di antara kami. Aku tersenyum dan mengangguk, tetapi jauh di dalam hati, aku sudah siap untuk mengamati, mendengar, dan mengingat setiap detail. Malam itu, rumah kembali sunyi mencekam. Aku duduk di ruang keluarga. Cahaya lampu kuning pucat memantulkan bayanganku yang memanjang di lantai keramik yang dingin. Sekitar pukul 8 malam, telepon berdering. Itu Bagas. Suaranya terdengar acuh tak acuh, dan sibuk. Jawabannya singkat-singkat, "Aku sedang makan dengan klien. Kamu tidur duluan saja, ya?" Belum sempat aku berkata apa-apa lagi, ia sudah buru-buru menutup telepon. Aku menatap layar yang padam, hatiku terasa berat. Seorang pria yang sedang makan dengan klien, tapi kenapa di latar belakang suaranya ada alunan musik lembut dan tawarnya seorang wanita? Aku menyandarkan kepalaku ke dinding, memejamkan mata. Untuk sesaat, aku merasakan betul kesendirian seorang istri yang perlahan-lahan ditinggalkan dalam pernikahannya sendiri. Tapi yang membuatku lebih ngeri adalah suara kecil di luar gerbang. Aku berjalan pelan ke jendela, menyingkap sedikit tirai.
Jantungku kembali berdebar kencang seperti sebelumnya. Dan benar saja, seperti dugaanku, aku melihat Reza berdiri di sana. Postur yang sama, tatapan yang sama, berkilauan di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ia tidak mengetuk, tidak bersuara, hanya berdiri memandangi rumah, tatapannya seolah menyala, penuh tantangan dan sesuatu yang tidak sehat. Aku berusaha tetap tenang, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Aku mematikan semua lampu di lantai 1, hanya menyisakan satu lampu tidur yang temaram. Lalu aku berdiri diam di balik tirai, mengamati dalam senyap. Reza masih di sana, gerak-geriknya mengendap-endap. Tapi yang membuatku ngeri adalah ketika aku melihat sedikit lebih jauh, di ujung tembok luar gang, ada bayangan orang lain. Posturnya lebih pendek, mengenakan jaket tebal. Itu Ibu Maya. Ibu dan anak itu sedang berbicara. Aku bisa melihatnya dengan jelas di bawah cahaya lampu gerbang. Mereka berdiri berdekatan, berbisik-bisik, sesekali melirik ke dalam rumahku. Reza menunjuk ke arah jendela lantai 2, tempat aku berdiri. Aku terlonyak dan langsung merunduk, menahan napas. Jelas sekali mereka sedang mengawasiku dan merencanakan sesuatu yang berkaitan denganku. Aku tidak bisa mendengar kata-kata mereka, tetapi dari raut wajah Ibu Maya, aku melihat ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Tatapannya lurus ke arah rumah, lalu berhenti pada kamera bel pintu yang terpasang di gerbang. Tatapan itu membuatku merinding. Aku sadar. Ia tidak hanya tahu setiap gerak-gerikku, tetapi mungkin juga sedang menyusun rencana liciknya sendiri. Perasaan dingin yang mengerikan menjalari tulang punggungku. Aku menutup tirai dan terduduk lemas di tempat tidur. Sejak pertama kali masuk ke rumah ini, aku selalu berusaha hidup sabar dan hormat, tidak pernah membantah ibu mertuaku sekalipun. Tapi sekarang, mulai dari Reza hingga Ibu Maya, keduanya memperlakukanku dengan kecurigaan dan perhitungan, seolah aku ini orang asing. Aku teringat kejadian-kejadian kecil di masa lalu, makan malam di mana Ibu Maya sengaja menyindirku, atau saat Reza mampir hanya untuk menanyakan hal-hal sepele. Tatapan matanya berkeliaran di sekujur tubuhku. Potongan-potongan kenangan itu kini menyatu menjadi sebuah gambaran suram yang tak ingin ku percaya. Aku mengambil ponsel, membuka catatan, dan menuliskan waktunya. 20,35 Reza berdiri di luar gerbang. 20,40 Ibu Maya muncul. 20,42 mereka berbicara sambil melihat ke dalam rumah. Kalimat sederhana itu, bagiku, adalah bukti pertama dari apa yang sedang terjadi. Aku harus tetap waspada, harus punya rencana. Karena mungkin, hampir tengah malam, barulah Reza dan Ibu Maya pergi. Mereka menoleh ke arah rumahku untuk terakhir kalinya, sebuah tatapan panjang yang dingin dan menakutkan. Aku menunggu sampai bayangan mereka benar-benar hilang sebelum berani menghela napas. Aku mengunci pintu pelan-pelan, menyandarkan kening ke dinding. Di dalam kepalaku hanya ada satu kalimat, mereka merencanakan sesuatu. Perasaan ini bukan ilusi, intuisi seorang wanita yang telah banyak terluka memberitahuku bahwa ada sesuatu yang sangat kotor, sangat gelap, sedang dirancang. Dan dalang di baliknya mungkin bukan hanya Reza, tetapi juga Ibu Maya sendiri, ibu mertua yang pernah kupercaya, yang pernah kusapa dengan tulus, "Ibu." Aku mengepalkan tanganku, menarik napas dalam-dalam. Mungkin sudah saatnya aku berhenti menangis, berhenti menjadi lemah. Aku harus waspada, harus tahu apa yang mereka inginkan. Malam itu, aku membuka kembali rekaman kamera bel pintu, menontonnya berulang-ulang, dan menyimpannya dalam folder terpisah. Di bawah cahaya dingin layar, aku melihat dua bayangan, ibu mertua dan adik iparku, berdiri di depan gerbang, berbisik-bisik. Wajah mereka terlihat cukup jelas di bawah cahaya lampu yang redup. Aku memejamkan mata. Rasa takut di hatiku telah berubah menjadi tekad. Jika ini adalah permainan yang ingin mereka mulai, maka aku yang akan mengakhirinya. Setiap kali teringat Reza, sebagian hatiku terasa dingin. Tapi ada satu kenangan, yang sekeras apapun aku mencoba, tidak akan pernah bisa kuhapus. Sebuah kenangan yang membuatku sadar bahwa keheninganku terkadang justru menjadi jerat yang mencekik harga diriku sendiri. Itu terjadi tahun lalu. Saat acara selamatan keluarga besar suami, semua orang berkumpul, tua dan muda,
Suara tawa riuh rendah, seolah tidak ada yang aneh. Hari itu aku bangun pagi-pagi sekali, sibuk memasak bersama para ipar perempuan lainnya. Ketika semua orang sudah naik ke ruang keluarga untuk menyiapkan hidangan, aku tinggal di dapur untuk mengupas buah. Di dapur kecil itu, hanya ada aku seorang diri. Aku sedang membungkuk, tanganku lincah mengupas apel. Ketika tiba-tiba sepasang tangan kasar dari belakang memeluk pinggangku erat. Aku membeku. Aroma alkohol yang menyengat menerpa tengkukku, lalu suara yang kukenal terdengar, pelan namun menjijikkan. "Mbak Ipar, wangi sekali." Aku berteriak, seluruh tubuhku gemetar, mencoba melepaskan diri, tetapi semakin aku berontak, semakin erat ia memelukku. Aku mengerahkan segenap tenaga, menyikut perutnya dengan keras, lalu berbalik. Wajahku memerah karena marah. "Reza, kamu gila ya?" Ia terhuyung mundur, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suaranya mabuk. "Aku mabuk berat, Mbak. Jangan salah paham, aku kira Mbak ini istriku." Kalimat kurang ajar itu membuatku mual. Aku menatapnya tajam, tanganku masih gemetar, jantungku berdebar tak karuan. Keributan di dapur membuat orang-orang dari luar masuk. Ibu Maya muncul lebih dulu, diikuti oleh Bagas dan beberapa kerabat lain. Aku masih syok, wajahku pucat, menunjuk ke arah Reza. "Ibu, lihat, Reza tadi." Belum selesai aku bicara, Ibu Maya memotong dengan suara ketus. "Anak ini cuma mabuk, kenapa kamu besar-besarkan masalah? Salah panggil Mbak Ipar dikira istri, memangnya masalah besar?" Aku terperangah menatapnya, seolah salah dengar. "Salah? Bu? Dia memeluk saya di siang bolong begini? Ibu bilang salah?" Ibu Maya melipat tangannya, matanya menatapku sinis. "Dia mabuk, ya sudah dimaafkan saja. Kalau dibesar-besarkan, hanya akan mempermalukan keluarga." Seluruh dapur hening. Aku melihat sekeliling, berharap ada yang membelaku, tetapi tidak ada. Para ipar perempuan menunduk, beberapa kerabat hanya menggeleng pelan. Seorang kerabat yang lebih tua tersenyum canggung. "Sudahlah, orang mabuk bicaranya ngelantur. Jangan diambil hati." Dan Bagas, suamiku, orang yang seharusnya melindungiku, hanya duduk diam, wajahnya dingin, tatapannya menghindar. Tenggorokanku terasa tercekat. Kata-kata seolah tersangkut, tak bisa keluar. Aku bertanya, suaraku bergetar. "Mas, kamu tidak mau bilang apa-apa?" Ia tetap diam. Keheningan itu, bagiku, lebih kejam dari penghinaan manapun. Aku meletakkan pisau, berjalan cepat keluar dari dapur. Semua mata tertuju padaku, tatapan iba, penasaran, dan sedikit meremehkan. Saat itu aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai ke kamar. Yang kuingat hanyalah perasaan saat menutup pintu, kedua kakiku lemas, dan air mata mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Aku bangkit, masuk ke kamar mandi. Air dingin mengguyur wajahku, tetapi tidak bisa menghapus perasaan kotor dan menjijikkan yang menyelimuti tubuhku. Aku menatap diriku di cermin, wajah pucat, mata merah, rambut berantakan. Seorang wanita asing sedang menatapku balik, lemah, sendirian, dan terluka sampai ke tulang sumsum. Aku benci bayangan itu. Aku benci diriku sendiri karena diam, karena membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku seperti itu. Malam itu, aku meringkuk di bawah selimut, memunggungi dinding. Dari ruang keluarga, tawa masih terdengar, denting gelas, nyanyian. Sementara aku, terbaring di sana, air mata membasahi bantal. Aku sadar, di rumah ini, aku bukan siapa-siapa. Tak punya suara, tak punya kehormatan, hanya bayangan samar di meja makan mereka. Sejak hari itu, aku berubah. Aku menjadi lebih pendiam, tetapi tatapan mataku berbeda. Aku tidak lagi manja, tidak lagi menghormati mereka secara buta. Aku mulai mengamati setiap tatapan, setiap ucapan, setiap keheningan di rumah ini dengan lebih saksama. Aku belajar melindungi diriku sendiri, bahkan dalam diam. Sejak saat itu juga, aku bersumpah pada diriku sendiri, jika sekali lagi ada yang berani menyentuh harga diriku, bahkan hanya dengan kata-kata, aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjadikan kesabaranku sebagai kebiasaan mereka. Luka dari penghinaan tahun itu tidak hanya terukir di ingatan,
tetapi juga di hati. Ia mengingatkanku setiap hari bahwa kebaikan tidak bisa diberikan kepada mereka yang meremehkanmu, dan terkadang, untuk mendapatkan ketenangan, seorang wanita harus belajar menjadi kuat hingga terasa kejam. Aku tidak tahu, mungkin saat itu juga, ketika air mata bercampur dengan air dingin, ketika hatiku hancur, adalah awal dari seorang wanita lain di dalam diriku. Lebih tegar, lebih tajam, dan tidak lagi percaya pada kata keluarga. Setelah berhari-hari hidup dalam kecurigaan dan ketakutan, aku mulai merasakan dengan jelas bahwa hal-hal aneh di sekitarku bukan lagi kebetulan. Lalu suatu pagi, Ibu Maya, ibu mertuaku, tiba-tiba menelepon. Suaranya manis luar biasa. "Nak, beberapa hari ini ibu lihat kamu di rumah sendirian, ibu khawatir. Nanti malam ibu menginap di rumahmu ya, biar ramai. Di rumah seberang cuma ada si Reza. Katanya dia juga mau pergi minum sama teman-temannya, mungkin pulang larut." Aku terdiam sejenak. Sejak kapan Ibu Maya menjadi begitu lembut, kekhawatirannya terdengar sangat palsu. Tapi aku tetap menjawab dengan suara ringan, "Baik Bu. Kalau Ibu datang, saya juga jadi lebih tenang." Setelah telepon ditutup, hatiku seolah dialiri listrik dingin. Aku tahu ini bukan perhatian. Ia sedang menyiapkan babak baru dalam permainannya, dan kali ini, aku harus lebih waspada dari sebelumnya. Sore harinya, aku membersihkan rumah, membuatnya tampak normal. Ketika Reza lewat di halaman, ia berhenti, menatap ke dalam rumahku dengan tatapan kurang ajar, setengah tersenyum, setengah mengejek. Tatapan itu membuatku merinding, tetapi aku hanya mengangguk pelan, pura-pura tidak peduli. Aku tahu, semakin aku bersikap biasa, semakin mereka lengah. Malamnya, Ibu Maya benar-benar datang. Ia membawa tas kecil, tersenyum cerah. "Rumah ini sepi sekali. Ibu datang biar ada teman." Aku menyambutnya dengan sopan, menyuguhkan teh, menyembunyikan tatapan waspadaku. Selama makan malam, ia berbicara seolah tidak ada apa-apa. Tapi aku perhatikan matanya terus melirik ke sekeliling, terutama ke arah kamar tidurku. Sekitar pukul 10, aku pura-pura mengeluh lelah. "Bu, saya tidur duluan ya. Ibu nonton TV saja." Ibu Maya mengangguk, tampak ramah. Aku naik ke kamar, mematikan lampu, tapi tidak tidur. Aku duduk di tempat tidur, mendengarkan setiap suara kecil. Sekitar pukul 11, dari arah kamar ibu, terdengar suara bisikan, suara Reza. Aku tertegun, jelas sekali ia ada di dalam rumahku. Aku berjingkat mendekati pintu kamarku, menempelkan telinga. Suara Reza pelan tapi penuh semangat. "Benarkan Bu, perempuan kalau suaminya pergi dinas itu pasti kesepian. Cuma perlu dirayu sedikit, pasti langsung luluh. Aku sudah beli obat perangsangnya, jenis yang paling kuat. Besok aku campurkan ke minumannya, dijamin dia tidak akan bisa menahan diri." Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku nyaris sesak napas. Tapi yang lebih mengerikan adalah suara Ibu Maya yang menyusul, dalam dan sedingin es. "Bagus, lakukan saja. Ibu akan mengawasi. Kalau sudah ada bukti dia selingkuh, ibu akan suruh anak ibu menceraikannya, mengusir perempuan tidak tahu malu itu dari rumah. Harta ini harus menjadi milik anakku, tidak boleh ada yang menyentuhnya." Aku membekap mulutku, menahan isak tangis. Tanganku gemetar, mataku berkaca-kaca. Aku tidak menyangka wanita yang pernah kusapa ibu, yang pernah kuhormati dan kurawat setiap hari, bisa dengan dingin merancang rencana sehina ini. Dan Reza, ia bukan hanya sakit, tapi juga tidak punya nurani. Aku mundur, tanpa sadar menyenggol lemari. Gelas kaca di atas meja bergetar, menimbulkan bunyi pelan. Aku menahan napas. Di kamar sebelah, suara mereka berhenti sejenak. Lalu Ibu Maya bertanya, "Suara apa itu?" Reza menjawab, "Mungkin cuma kucing di teras." Aku menyandarkan punggung ke dinding, jantungku berdebar kencang seolah mau melompat keluar. Ketika suara mereka terdengar lagi, barulah aku berani bernapas pelan. Pikiranku kalut, semua perasaan campur aduk, takut, marah, sakit hati. Aku sadar, jika malam ini aku bertindak gegabah, mereka akan langsung berkelit, menyangkal semuanya. Aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa, harus tetap tenang. Karena untuk melawan sebuah konspirasi,
hanya bukti yang menjadi senjata terkuat. Aku kembali ke kamar, menutup pintu, duduk di kursi. Di atas meja, layar ponselku masih menyala. Aku buru-buru mengirim pesan ke kakak laki-lakiku. Mas, aku curiga mereka merencanakan sesuatu untuk mencelakaiku. Besok aku jelaskan. Aku mengirim pesan itu, menghapus riwayatnya, lalu menyandarkan kepala ke dinding, mataku terasa perih. Mungkin seumur hidupku aku tidak akan pernah lupa momen saat aku berdiri di sana, mendengarkan setiap kata-kata jahat dari keluargaku sendiri. Di luar jendela, cahaya bulan pucat menembus, sedingin logam, desau angin yang masuk melalui celah jendela terdengar seperti rintihan duka. Aku tersenyum kecil, senyum yang lelah dan getir. Jika mereka pikir aku akan terus diam, terus menderita seperti sebelumnya, mereka salah. Kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi mangsa yang pasrah. Aku berbaring, mata terbuka menatap langit-langit. Di kepalaku, sebuah rencana baru mulai terbentuk. Aku tahu ini bukan lagi sekadar masalah mertua dan menantu. Ini adalah perang. Perang antara kebenaran dan kebohongan. Antara keadilan dan kejahatan yang tersembunyi di balik topeng keluarga. Dan aku, wanita yang pernah ketakutan, kini hanya punya satu hal di hati, membongkar kebusukan mereka dengan permainan kotor yang mereka siapkan untukku. Ketika pintu tertutup di belakang Ibu Maya dan Reza, aku terduduk lemas di tempat tidur. Jantungku berdebar tak karuan. Kata-kata yang baru saja ku dengar masih terngiang-ngiang di kepalaku, setiap kalimatnya seperti bilah pisau dingin yang mengiris hatiku. Mencampurkan obat perangsang untuk menjebak, merebut harta. Aku hampir sesak napas, seluruh tubuhku gemetar, air mata tak tertahankan mengalir panas. Aku meraih ponsel, menekan nomor Bagas. Meskipun hatiku sudah lama mendingin, aku masih berpegang pada sekelumit harapan bahwa ia akan mempercayaiku. Mas, aku baru saja dengar Ibu dan Reza bicara. Mereka merencanakan sesuatu yang mengerikan. Mereka mau. Belum selesai aku bicara, dari seberang telepon terdengar suara Bagas yang dingin dan asing. Kamu mengarang cerita apa lagi? Sudah kubilang, jangan berhalusinasi. Ibuku dan Reza tidak akan pernah melakukan hal-hal konyol seperti yang kamu pikirkan. Aku tercekat, tapi aku mendengarnya. Mas, jelas sekali mereka bilang akan mencampur obat ke minuman untuk. Cukup. Bentaknya, suaranya begitu keras hingga aku terperanjat. Kamu di rumah sendirian jadi imajinasimu liar. Aku sedang sibuk, jangan ganggu lagi. Lalu ia menutup telepon. Aku menatap layar ponsel, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Saat itu juga, aku sadar pria yang pernah berjanji akan melindungiku kini bahkan tidak mau mendengarkan penjelasanku. Suara tut, 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 yang tak berperasaan bergema di ruangan hampa, membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku meletakkan ponsel di meja, kedua tanganku gemetar dan dingin. Tenggorokanku tercekat, bukan karena marah, tapi karena putus asa. Aku terdiam sejenak, lalu ponselku menyala. Sebuah pesan dari Bagas. Hanya beberapa kata, jangan berpikir macam-macam lagi, aku sedang makan malam dengan klien. Tapi setelah itu, sesuatu membuatku membeku. Tepat setelah pesan itu, terdengar tawa seorang gadis dari latar belakang teleponnya, jernih, manis, bercampur dengan alunan musik lembut. Aku lemas. Makan malam dengan klien tapi ada suara tawa wanita seperti itu? Jadi, semua kecurigaanku tentang pengkhianatan, tentang perjalanan dinasnya yang misterius, semuanya benar. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan isak. Rumah ini terasa begitu dingin dan kosong. Aku merasa sangat sendirian. Suami yang kupercaya tak lagi di pihakku. Ibu mertua merencanakan kejahatan, dan adik ipar siap melakukan hal paling hina. Aku mengangkat kepala, melihat bayanganku di kaca jendela. Kurus, pucat, tetapi mataku memancarkan cahaya yang berbeda. Dingin dan waspada. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Pertama, aku mengunci semua pintu rapat-rapat, dari pintu utama hingga jendela lantai 2. Aku memeriksa setiap gerendel, setiap lubang kunci, bukan karena takut mereka masuk, tapi karena aku ingin menutup semua jalan keluar, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kelemahanku sendiri. Setelah itu, aku membuka laci, mengambil sebuah pisau buah kecil.
Bilahnya yang berkilauan memantulkan cahaya lampu kuning pucat. Aku menggenggamnya, merasakan hawa dinginnya, sebagai perlindungan sekaligus pengingat bahwa aku harus kuat. Lalu aku mengambil ponsel, menekan nomor kakak laki-lakiku, begitu mendengar suaranya, air mataku kembali tumpah. Mas, aku takut sekali. Mereka mau menjebakku, mau menuduhku selingkuh supaya bisa merebut semua harta. Ibu mertua dan adik iparku, mereka berkomplot. Kakakku terdiam sejenak, lalu suaranya menjadi dalam dan tegas. Tenang, dengar, jangan lakukan hal bodoh. Ini bukan lagi urusan keluarga, ini sudah masuk ranah pidana. Mas akan ke sana sekarang. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Beberapa saat kemudian, aku mengirim pesan ke sahabat terbaikku yang pernah bekerja di bidang keamanan, menceritakan semuanya secara singkat. Ia hanya membalas, tetap tenang. Jangan sampai mereka tahu kamu sudah sadar. Aku akan bantu. Saat ini, hatiku dipenuhi rasa takut, marah, dan benci. Tapi di tengah kekacauan itu, sebagian dari diriku seolah terbangun. Aku tahu aku bukan lagi wanita naif yang hanya bisa menahan dan diam. Semua yang mereka rencanakan, akan kujadikan bukti untuk melawan mereka. Aku melihat jam. Jarumnya baru saja melewati angka 12. Malam telah berganti. Di luar, angin bertiup kencang, pohon belimbing di depan halaman bergesekan dengan dinding, menimbulkan suara yang menakutkan. Aku duduk diam, mendengarkan detak jantungku, lalu perlahan membuka buku catatan kecil, menulis satu baris. Tanggal, operasi balasan dimulai. Aku meletakkan pena, tersenyum kecil, senyum tanpa air mata, tanpa rasa takut, hanya ada keteguhan seorang wanita yang telah dipaksa sampai ke batasnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di kursi, memandang keluar melalui jendela yang redup. Bayangan pohon belimbing tercetak di dinding seperti goresan hitam panjang, sama seperti bayangan rasa sakitku yang tak berkesudahan, tetapi aku tahu, ini akan berlalu. Aku tahu besok aku akan mulai membalikkan keadaan. Dan kali ini, aku tidak akan menunggu siapapun untuk menyelamatkanku. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu, setelah berbicara dengan kakak dan sahabatku, aku duduk terdiam sangat lama di ruang keluarga. Cahaya lampu kuning menerangi dinding, bayanganku yang panjang tampak gemetar seolah akan lenyap, tapi di dalam hati, aku tahu rasa takut bukan lagi pilihan. Jika aku tidak bertindak, aku akan ditelan hidup-hidup. Keesokan paginya, kakakku datang, ia berdiri di depan gerbang, tatapannya serius. Kamu harus benar-benar tenang. Masalah ini akan Mas bantu, tapi jangan gegabah, kita harus punya bukti. Kalau sudah ada bukti, mereka tidak akan bisa mengelak. Aku mengangguk. Ia tidak berkata banyak, hanya membuka bagasi mobilnya, mengeluarkan sebuah kantong hitam kecil. Di dalamnya ada 3 kamera mini, jenis yang sangat kecil, mudah disamarkan, dan dilengkapi mikrofon yang sangat sensitif. Ia mengajariku cara memasangnya, cara memeriksa sinyal, dan cara menghubungkannya ke ponsel. Siang harinya, ketika rumah sedang sepi, aku mulai memasangnya. Satu kamera kusembunyikan di dalam vas bunga di sudut ruang keluarga, yang bisa mengawasi meja minum dengan jelas. Yang kedua, kupasang dengan rapi di dalam bingkai foto di dinding. Dan yang ketiga, yang paling penting, kusembunyikan di kamar tidur, di atas rak buku, mengarah langsung ke tempat tidur. Setiap langkah kulakukan dengan perlahan dan hati-hati, seolah satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Setelah selesai, aku mencoba memeriksanya kembali. Layar ponselku menunjukkan setiap sudut rekaman dengan jelas, semua suara tertangkap, bahkan desau angin yang menggerakkan tirai. Melihat gambar di layar, hatiku terasa anehnya tenang. Mungkin karena untuk pertama kalinya setelah berhari-hari ketakutan, aku merasa memegang kendali. Sore harinya, aku menelepon sahabatku yang pernah bekerja di bidang keamanan untuk meminta bantuan. Ia berkata dengan nada tegas, "Kamu tenang saja, aku akan berjaga di luar. Kalau ada apa-apa, kirim saja satu kata mulai, aku akan langsung masuk. Semua rekamannya akan aku salin ke hard disk." Mendengar itu, hatiku sedikit lebih ringan. Malam harinya, aku mengatur pertemuan dengan kakak dan sahabatku di depan gerbang.
Kami merencanakan setiap detailnya. Kakakku akan berjaga di ujung gang, tempat ia bisa mengawasi seluruh bagian depan rumah. Sahabatku akan bersembunyi di dekat gerbang belakang, memegang ponsel yang terhubung dengan kamera dari jarak jauh. Aku mendengarkan mereka, hampir tidak percaya. Wanita yang dulu lemah, yang hanya bisa menangis di sudut rumah, kini sedang merancang sebuah serangan balasan. Untuk menghindari kecurigaan, aku tetap bersikap seperti biasa. Ketika bertemu Ibu Maya, aku tetap tersenyum, menanyakan kabarnya, dan membuatkan teh seperti biasa. Aku menatap lurus ke matanya, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Pernah sekali ia menatapku lekat-lekat dan bertanya, "Akhir-akhir ini kamu kelihatan beda, ada masalah?" Aku tersenyum ringan, "Tidak, Bu. Mungkin cuma sedikit kurus saja." Ia mengangguk, matanya menunjukkan sedikit kecurigaan, lalu berpaling. Aku tahu aku telah melakukan hal yang benar, semakin normal aku bersikap, semakin mereka lengah. Malam itu, di kamarku, aku mengeluarkan 2 gelas kaca yang sama persis. Aku mengisinya dengan air, lalu berlatih menukarnya berulang kali di depan cermin. Setiap kali, aku mencoba mengingat posisi, waktu dan gerakannya. Aku tidak boleh membuat kesalahan, karena satu celah saja, semua usahaku akan sia-sia. Ketika cahaya lampu dari gang menembus jendela, aku menatap diriku di cermin. Wanita di hadapanku bukan lagi Rania yang naif dan lemah lembut. Di matanya ada keteguhan, kedinginan, dan rasa sakit yang telah berubah menjadi kekuatan. Aku duduk, mengambil buku catatan kecil, dan menulis. Besok, jam 9 malam, waktu eksekusi. Aku tahu betul, setiap kali Bagas pergi dinas, Reza akan mampir, dan Ibu Maya biasanya akan datang untuk memeriksa rumah. Semuanya berjalan teratur seperti jarum jam, dan aku akan menggunakan keteraturan itu untuk menghancurkan konspirasi mereka. Sebelum tidur, aku memeriksa kembali semua perangkat. Lampu sinyal masih berkedip, rekaman stabil. Aku mengisi penuh baterai ponsel, mengaturnya ke mode senyap, lalu mengirim pesan singkat ke kakakku. Besok, 8.30 malam, bersiap. Ia hanya membalas, "Oke, tetap kuat ya dik." Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di dekat jendela, memandangi cahaya bulan dingin yang menembus terali. Di kepalaku, aku mengulang setiap detail, setiap langkah dari rencanaku. Aku tahu, satu kesalahan saja, mereka akan lolos. Tapi jika semuanya berjalan sesuai rencanaku, kali ini, mereka yang mencoba menjebakku akan masuk ke dalam perangkap mereka sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, berbisik pelan dalam kegelapan. Permainan kalian akan segera berakhir. Di luar, malam sunyi. Suara angin berdesir di antara dedaunan, detak jam dinding, semuanya terasa begitu tenang, seolah seluruh dunia sedang menahan napas, menunggu saat kebenaran terungkap, dan aku, yang pernah gemetar ketakutan, kini sudah siap. Besok, aku sendiri yang akan menarik tirai itu. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari pertama menembus celah tirai, menerangi kamar yang masih terasa dingin setelah malam yang panjang tanpa tidur. Aku melihat jam, jarumnya baru menyentuh angka 6. Hari ini, semuanya harus sempurna, karena satu kesalahan kecil saja, semua persiapanku akan hancur. Aku turun ke dapur, merapikan segalanya, mengelap setiap gelas, setiap sudut meja. Aku memilih 3 gelas kaca yang sama persis, berkilau tanpa cacat, dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Di tengah ruangan yang sunyi, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Sekitar pukul 8, suara sandal Ibu Maya terdengar dari luar gerbang, disusul suara yang sudah kukenal. "Nah, Ibu datang ya. Semalam tidak bisa tidur. Sekalian mampir lihat kamu." Aku memaksakan senyum secerah mungkin, berjalan keluar menyambutnya. "Ibu datang, saya senang sekali. Sudah lama kita tidak minum teh pagi bersama." Tepat di belakangnya, Reza juga muncul. Ia mengenakan kaos putih, tangan dimasukkan ke saku celana, bibirnya menyunggingkan senyum. "Mbak Rania, makin cantik saja." Aku pura-pura tertawa, suaraku ringan. Mungkin karena banyak tidur. Aku mempersilakan mereka masuk, membuatkan teh, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan es batu. Saat itu, aku mengintip dari celah pintu. Reza berdiri membelakangiku.
Tangan kanannya diam-diam mengeluarkan bungkusan kecil dari saku belakang celananya. Bungkusan plastik bening, di dalamnya ada bubuk putih halus. Jantungku berdebar kencang, setiap detik terasa seperti selamanya. Aku pura-pura sibuk mendengar suaranya yang menyeringai. Biar aku saja yang buatkan. Mbak istirahat saja, laki-laki kalau buat minuman lebih enak. Suaranya terdengar akrab, tapi di baliknya tersimpan perhitungan yang kurang ajar dan mengerikan. Aku berdiri diam di dapur, mengintip dari celah pintu. Reza membuka tutup teko, menuangkan bubuk putih itu ke dalam 2 dari 3 gelas. Tangannya sedikit gemetar, sehingga sedikit bubuk jatuh dan larut di air, menciptakan endapan keruh di dasar gelas. Sinar matahari yang miring memantulkan kilau keperakan di permukaan air. Pemandangan itu terekam jelas oleh kamera di ruang keluarga, setiap gerakan, setiap tatapan liciknya. Aku menjaga napasku tetap teratur, berjalan keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah selesai, biar Mbak ambilkan es, ya, kataku ringan. Iya, sudah. Aku buat 3 gelas, 1 untuk masing-masing, jawab Reza, suaranya datar tapi matanya penuh semangat. Aku berjalan ke kulkas, membukanya, tapi sebenarnya tanganku sudah memegang ponsel. Aku membuka aplikasi pesan, mengetik cepat 1 kata, mulai. Lalu mengirimkannya ke kakak dan sahabatku yang menunggu di luar. Mereka tahu itu adalah sinyal untuk bertindak. Aku membawa nampan berisi es batu, berjalan keluar, dan pura-pura ceroboh menjatuhkan 1 es batu ke lantai. Es itu menggelinding, mengenai kaki meja, menimbulkan suara kecil. Tepat pada saat itu, dari luar gerbang terdengar suara keras dan panggilan nyaring. Mbak Rania, ada orang di rumah? Ibu Maya terlonjak kaget. Reza langsung berdiri, wajahnya berubah. Aku memanfaatkan momen itu. Tanganku secepat kilat menukar posisi ketiga gelas, mendorong gelas berisi bubuk putih ke arah Ibu Maya, dan meletakkan gelasku di tempat Reza. Semua gerakan itu terjadi dalam kurang dari 3 detik. Aku tersenyum, suaraku tetap terdengar wajar. Mungkin ada kiriman paket. Ibu minum dulu saja biar segar. Saya keluar sebentar. Ibu Maya menatapku ragu, tapi kemudian meminum seteguk kecil. Reza melihat ibunya, matanya menunjukkan kepuasan, mengira rencananya berhasil. Aku berjalan ke halaman, pura-pura membuka pintu, dan berseru ke dalam, Ibu dan Reza minum saja. Ya, saya terima paket sebentar. Di luar, kakakku sudah menunggu, pura-pura bertanya sesuatu. Aku menatapnya, mengangguk pelan. Sinyal kedua. Kembali ke dalam rumah, aku melihat Reza sedang duduk memegang ponsel, mengetik pesan sambil melirikku. Sementara Ibu Maya, ia bersandar di kursi, wajahnya mulai memerah, napasnya sedikit terengah-engah. Ia mengambil kipas, mengernyit, kok tiba-tiba panas sekali ya? Aku mendekat, suaraku lembut, mungkin ibu lelah. Mau minum lagi sedikit? Reza tampak bingung. Ia melihat gelasnya, lalu melihat ibunya, tersenyum canggung. Mungkin karena cuacanya gerah saja, Bu, tapi aku bisa melihat dengan jelas kepanikan di matanya. Rasa takut pertama yang muncul ketika ia tidak menyangka mangsanya adalah orang lain. Hatiku terasa dingin sekaligus nyeri. Aku tidak senang, juga tidak puas. Aku hanya merasakan kesedihan yang mendalam, karena sampai pada titik ini, aku harus menggunakan tipu muslihat untuk melindungi diriku dari orang-orang yang pernah kusebut keluarga. Aku melirik pelan ke sudut ruangan. Lampu kamera masih menyala, merekam segalanya. Drama telah dimulai. Dan kali ini, aku bukan lagi sekadar korban. Akulah yang akan menulis akhir dari drama ini. Reza masih duduk di sana, matanya terpaku padaku, setengah bersemangat, setengah gelisah. Di sampingnya, Ibu Maya mulai bernapas lebih cepat, wajahnya merah padam, keringat membasahi keningnya. Ia terus mengipas-ngipas, bergumam, hari ini kenapa panas sekali? Panas sekali, aku meliriknya, jantungku berdebar kencang, obat itu mulai bekerja. Aku menjaga ekspresiku tetap tenang, pura-pura berdiri. Sepertinya saya juga lelah, Bu. Saya mau ke kamar dulu, istirahat sebentar. Reza mengangkat kepalanya, bibirnya menyeringai licik. Iya Mbak, istirahat saja,
biar aku yang cuci gelasnya. Aku mengangguk, berjalan perlahan. Sambil berjalan, aku melirik dari pantulan cermin. Melihat tatapannya yang liar seperti binatang buas yang siap menerkam mangsa. Aku tahu ia tidak akan berhenti. Aku menaiki tangga, jantungku berdebar kencang. Di dalam kamar, kamera sudah siap. Aku sedikit menyingkap tirai, menyesuaikan sudut pandang agar seluruh area tempat tidur dan pintu masuk dalam bingkai. Semuanya siap. Aku berbaring, pura-pura memejamkan mata, bernapas dengan teratur, tetapi setiap inderaku tegang seperti senar. Sekitar 5 menit kemudian, terdengar langkah kaki pelan di koridor. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Lalu, klik, gagang pintu diputar pelan. Pintu terbuka perlahan. Dalam cahaya remang-remang, Reza melangkah masuk. Matanya keruh, wajahnya setengah mabuk, setengah bernafsu. Ia menutup pintu di belakangnya, lalu mendekat. Mbak Rania, suaranya serak, penuh hasrat. Aku diam, pura-pura tidur nyenyak. Ia membungkuk. Aroma alkohol dan keringat yang tajam menusuk hidungku, membuatku mual. Lalu, tangan kotornya mulai menyentuh bahuku. Aku menegang, tapi tetap diam. Menunggu saat yang tepat. Ketika ia membungkuk sangat dekat, menggumamkan kata-kata kotor, aku bangkit, menarik bajunya dengan kasar, dan berteriak, "Pergi!" Teriakanku menggema di seluruh ruangan. Ia terkejut dan terhuyung, tapi masih mencoba menerjangku, mencengkeram lenganku. "Mbak jangan pura-pura lagi, aku tahu Mbak juga mau," katanya seperti orang gila. Aku berteriak lebih keras, meronta, menarik kerah bajunya hingga kancingnya terlepas. Pemandangan kacau, kami saling tarik. Saat itu, aku tahu kamera telah merekam semuanya, suaranya, tindakannya, tatapan liarnya. Aku berteriak sekeras mungkin, seolah meminta tolong. "Tolong, siapa saja, tolong." Kurang dari 3 detik kemudian, pintu kamar terbuka dengan keras. Kakakku dan sahabatku menerjang masuk seperti badai, keduanya dengan cepat melumpuhkan Reza. Ia didorong ke lantai, wajahnya pucat pasi, keringat bercucuran, mulutnya bergumam. Bukan aku aku mabuk." Kakakku membentak, suaranya menggelegar. "Mabuk tapi masuk ke kamar ipar perempuan tengah hari begini?" Reza gemetar, tergagap. Aku dibujuk olehnya. Aku berdiri di sana, pakaianku acak-acakan, rambutku kusut, tapi mataku tak lagi menunjukkan rasa takut. Aku menunjuk ke kamera yang tersembunyi di rak. Semuanya sudah terekam. "Kamu masih mau bilang apa lagi?" Reza membeku, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Ibu Maya dari bawah mendengar keributan, berlari naik dengan panik. Melihat putranya ditahan di lantai, ia berteriak, "Apa-apaan kalian ini? Lepaskan anakku." Kakakku berbalik, suaranya geram. Ibu masih punya muka untuk bertanya. Ibu tahu persis apa yang akan dilakukan anak ibu, tapi ibu malah membantunya. Ibu Maya terpaku, matanya terbelalak. Lalu seolah menyangkal segalanya, ia menunjuk ke arahku, suaranya melengking. "Perempuan ini, dia yang menjebak anakku. Dia pura-pura suci untuk menipu semua orang." Aku menatapnya, tersenyum getir. "Ibu benar, saya memang menjebak, tapi untuk menangkap penjebak." Setelah berkata begitu, aku mengambil ponselku, memutar video yang baru saja terekam. Di layar, gambar terlihat sangat jelas. Reza menuangkan bubuk putih ke dalam gelas, tatapannya licik, lalu adegan ia masuk ke kamarku, menerjangku dengan kasar. Ruangan menjadi hening seketika. Hanya terdengar suara dari video dan napas Reza yang terengah-engah. Ibu Maya menatap layar, wajahnya pucat pasi. Kedua kakinya gemetar, lalu tiba-tiba ia limbung dan jatuh ke lantai. "Ibu!" teriak Reza, berlari untuk menopangnya. Tapi tepat pada saat itu, bungkusan bubuk putih dari saku celananya jatuh, isinya tumpah ke lantai. Aku mundur, melihat pemandangan di depanku dengan hati yang penuh kepahitan. Sebagian diriku merasa kasihan karena pernah memanggil mereka keluarga, tapi sebagian lagi merasa lega karena akhirnya kebenaran tidak lagi tersembunyi. Di luar, keributan telah menarik perhatian para tetangga.
Mereka berkerumun di koridor, saling berbisik. Mata mereka tertuju pada Reza, pria yang kini bersimpuh di lantai, tangannya gemetar, wajahnya pucat tanpa darah. Kakakku berkata dengan dingin, "Saya sudah panggil polisi. Sebaiknya tidak ada yang meninggalkan tempat ini." Aku berbalik, tidak berkata apa-apa lagi. Aku menuruni tangga. Setiap langkah terasa seperti baru saja melewati mimpi buruk. Di belakangku, teriakan, napas tersengal Ibu Maya, dan permohonan putus asa Reza bercampur menjadi satu, menciptakan musik kekacauan dari sebuah pembalasan. Aku tidak merasa senang, hanya lega. Karena akhirnya, tirai kebohongan itu telah jatuh. Dan untuk pertama kalinya di rumah ini, kebenaran diungkapkan melalui cahaya keadilan dan bukti yang tak terbantahkan. Teriakan dan kekacauan memenuhi seisi rumah. Ibu Maya tergeletak di lantai, wajahnya membiru, napasnya tersengal-sengal. Reza panik memeluknya, mulutnya tergagap. Ibu sadar Bu. Aku berdiri terpaku di anak tangga, jantungku berdebar kencang, tapi hatiku terasa hampa. Semuanya terjadi begitu cepat, aku hampir tidak sempat merasakannya. Para tetangga berdatangan, ada yang menelepon ambulans, ada yang menuntunku ke kursi. Seseorang bertanya, "Ada apa ini, Mbak Rania?" Aku hanya diam. Mataku mengikuti Reza yang berlutut di samping ibunya. Wajahnya pucat pasi, keringat membasahi tubuhnya. Aroma obat, alkohol, dan campuran rasa takut serta dosa menyebar di ruangan, terasa menyesakan. Sirene ambulans terdengar dari luar, memecah keheningan. Lampu merahnya yang berkedip-kedip memantul di kaca jendela, menyinari wajahku dengan kilatan cahaya yang datang dan pergi. Petugas medis bergegas masuk, dengan cepat meletakkan Ibu Maya di atas tandu. Salah satu dari mereka bertanya, "Siapa keluarga pasien?" Reza gemetar mengangkat tangan, suaranya tercekat, saya putranya. Ibu alergi obat, reaksinya sangat parah, harus segera dibawa ke rumah sakit." Petugas itu berkata cepat, matanya menunjukkan kecurigaan saat melihat bubuk putih yang tumpah di lantai. Ia mengernyit, memberi isyarat pada seorang perawat untuk mengambil sampelnya. Aku mendengar setiap kata dengan jelas. Alergi obat. Jantungku serasa diremas. Tanpa perlu penjelasan, aku tahu itu adalah obat yang dicampurkan Reza, obat perangsang dosis tinggi yang seharusnya ia gunakan untuk menjebakku. Ironisnya, ibunya sendiri yang meminumnya. Reza terduduk lemas, memegangi kepalanya, mulutnya bergumam, "Aku tidak sengaja, aku hanya menuruti kata ibu. Aku tidak mau begini." Suaranya bergetar, pecah dalam isak tangis. Aku menatapnya. Tak ada lagi rasa marah, juga tak ada rasa kasihan. Aku hanya melihat seorang pria yang telah menggali lubangnya sendiri. Ketika ambulans pergi, suara sirene yang panjang masih menggema di gang kecil itu. Lampu merahnya masih berkedip, menyapu wajah para tetangga yang berdiri menonton. Semua orang berbisik dan menunjuk. Seorang ibu parubaya menggelengkan kepala. "Ya Tuhan, ibu dan anak kok bisa sejahat itu?" Yang lain menimpali, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kasihan Mbak Rania, sudah lama sekali disiksa. Aku duduk di kursi, tanganku menggenggam erat gelas air yang diberikan tetangga. Airnya dingin, tapi hatiku tidak merasa sedikit pun lega. Satu-satunya perasaan yang tersisa hanyalah kelelahan. Lelah karena harus berjuang, karena harus menahan, karena sudah terlalu lama, aku tidak bisa hidup seperti orang normal. Polisi dari sektor terdekat datang tak lama kemudian. Mereka mengambil keterangan, mengamankan sisa bubuk di saku celana Reza. Saat ditanya, ia hanya menunduk, berbicara pelan seperti orang kehilangan jiwa, "Itu obat yang saya beli. Saya tidak tahu kalau seberbahaya itu." Seorang petugas berkata dengan tegas, "Anda bilang tidak tahu, tapi kenapa dicampurkan ke minuman?" "Ada rekaman videonya, Anda mau menjelaskan bagaimana?" Reza diam, air matanya mengalir. Ia tahu semua pembelaan kini sia-sia. Aku berdiri memandanginya, hatiku hampa. Sebagian diriku merasa ngeri, tidak menyangka hati manusia bisa segelap itu. Tapi di sisi lain, aku merasa seperti baru saja melepaskan beban berat.
kebenaran tidak lagi tersembunyi. Topeng moral yang mereka kenakan selama ini akhirnya telah jatuh. Di luar, hujan mulai turun. Tetesannya berderai di atap, membawa aroma tanah basah. Aku memandang ke halaman, hujan seolah membersihkan semua noda di rumah ini. Meskipun hatiku masih sakit, jauh di lubuk hati, ada perasaan lega seolah baru saja lolos dari jurang yang dalam. Kakakku mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. Semuanya sudah selesai. Kamu hebat, Dik. Aku tersenyum tipis. Aku tidak tahu apakah ini bisa disebut hebat, Mas. Aku hanya ingin mereka mengerti. Jangan pernah memaksa seorang wanita baik-baik sampai ke batasnya. Ia menatapku dalam diam. Kami berdua memandangi hujan di teras. Lampu merah ambulan sudah hilang, hanya menyisakan suara air dan desau angin. Aku bangkit, berjalan menuju kamar tempat semua kejadian tadi berlangsung. Aroma parfum murah Reza masih tertinggal, bercampur dengan bau obat dan karat dari ranjang besi. Aku menyentuh rak kayu tempat kamera kecil itu diletakkan, saksi bisu dari seluruh tragedi ini. Lampu hijaunya masih berkedip, kecil tapi teguh, seolah mengingatkan bahwa keadilan itu ada, selama kita cukup berani untuk menyalakannya. Aku berbisik pelan, suaraku serak, tapi mantap. Cukup, mulai sekarang, aku tidak akan menangis lagi. Lalu aku mematikan lampu, menutup pintu. Malam mulai turun. Karena akhirnya, aku telah menyaksikan mereka yang paling menyakitiku menuai akhir yang pantas mereka dapatkan. Dan aku, wanita yang tampak paling lemah, telah berdiri tegar. Tanpa dendam, tanpa pembalasan, hanya dengan kebenaran. Dan kebenaran, dengan caranya sendiri, telah menghukum mereka. Keesokan paginya, saat rumah masih berantakan dengan jejak kekacauan semalam, aku duduk di meja kerja, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Semuanya terasa seperti mimpi buruk, tapi mimpi yang harus kusadari untuk kuhadapi. Aku membuka laptop, mengunduh setiap rekaman video dari kamera. Setiap frame, setiap detik suara terekam dengan jelas. Mulai dari saat Reza menuangkan obat ke dalam gelas, tatapan liciknya, hingga adegan ia masuk ke kamarku, semuanya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Kakak dan sahabatku membantuku menyalin data, membuat 2 salinan. Satu untukku, satu lagi langsung kukirim ke pengacara yang kukenal. Saat aku menekan tombol kirim, tanganku masih sedikit gemetar, tapi hatiku terasa seperti baru saja menutup satu bab dalam hidupku. Bab yang penuh penghinaan, ketakutan, dan penderitaan. Siang harinya, teleponku berdering. Itu detektif swasta yang kusewa. Suaranya terdengar dalam dan jelas, "Ibu Rania, saya sudah kirimkan semua hasil penyelidikan. Maaf, tapi saya rasa ibu harus siap mental." Jantungku serasa diremas. Aku membuka email. Satu persatu foto muncul. Tajam, dingin, dan lebih kejam dari tusukan pisau manapun. Dalam foto-foto itu, Bagas, suami yang pernah begitu lembut padaku, sedang duduk bersama seorang gadis muda, rambut pirang bergelombang, mengenakan gaun sutra putih, keduanya sedang sarapan di sebuah resor tepi pantai. Senyum di wajahnya tampak lebih lepas dan bahagia daripada senyum manapun yang pernah kulihat saat bersamaku. Aku menggulir ke bawah. Ada video, ada tagihan pembayaran kamar untuk 2 orang, ada jadwal check-in yang cocok dengan tanggal ia bilang pergi dinas. Semua detailnya begitu cocok hingga mengerikan. Aku membeku. Mataku terpaku pada layar, napasku berat. Perasaan pahit dan mual naik ke tenggorokanku. Kalimat makan malam dengan klien yang ia katakan semalam kini terdengar seperti sebuah ejekan. Aku melepaskan ponselku. Benda itu jatuh ke lantai dengan bunyi klak yang kering, bergema di ruangan yang dingin. Aku teringat semalam, saat aku meneleponnya meminta tolong, saat aku berkata dengan suara tercekat bahwa aku takut, ia justru membentak dan menutup telepon. Sementara itu, ia sedang duduk di samping wanita lain, menikmati anggur dan tertawa bahagia. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ini bukan lagi sakit karena dikhianati, tapi sakit karena dibohongi secara terang-terangan. Dianggap seolah aku tak punya nilai sama sekali. Aku mengangkat kepala, memandang sekeliling rumah.
Tempat yang pernah menyimpan begitu banyak kenangan kini hanya menyisakan dinding-dinding kosong yang penuh dengan rasa malu. Suami yang kupercaya, ibu mertua yang kurawat, adik ipar yang kusabari, ketiganya serempak berkhianat. Aku membuka buku catatan, menulis dengan singkat tapi tegas. Bukti 1. Video pencampuran obat. Bukti 2. Video percobaan pelecehan. Bukti 3. Laporan detektif. Bukti 4. Rekening koran transfer ke Dinda. Aku menelepon pengacaraku. Suaranya tenang dan profesional. Ibu Rania, saya sudah lihat berkasnya. Dengan bukti yang ibu miliki, ibu tidak hanya bisa bercerai dengan mudah, tapi juga bisa mengajukan tuntutan atas perbuatan tidak menyenangkan dan konspirasi perampasan aset. Tapi pertama-tama, kita harus segera bekukan aset bersama untuk mengamankan hak ibu. Aku menarik napas dalam-dalam, menjawab pelan, saya akan lakukan. Aku memandang keluar jendela. Langit masih mendung setelah hujan semalam, tetesan air masih menempel di dedaunan, berkilauan tapi dingin. Di dalam hatiku, tumbuh sebuah tekad yang sunyi. Aku tidak akan membiarkan mereka terus meremehkanku. Bukan dengan omelan, tapi dengan hukum, bukti, dan kewarasan. Sore harinya, aku menyusun kembali berkas-berkas, mencetak semua foto, video, rekening koran, dan sertifikat, lalu memasukkannya ke dalam sebuah amplop tebal. Setiap lembar kertas terasa seperti irisan kebenaran yang panas, menyakitkan, tapi perlu. Setelah selesai, aku meletakkan tanganku di atas tumpukan kertas itu, berkata pelan, aku tidak membalas dendam, aku hanya menuntut keadilan. Malam tiba, aku duduk sendirian di balkon. Cahaya lampu jalan menyorot masuk, angin sepoi-sepoi menyentuh bahuku. Aku teringat setiap fase pernikahanku. Malam-malam saat ia memelukku dan tertawa, saat-saat ia berkata, seumur hidup, aku tidak akan pernah menyakitimu. Kini, semuanya hanya kebohongan. Tapi anehnya, aku tidak lagi menangis. Seolah air mata telah mengering bersama kepercayaan, aku hanya merasakan ada api kecil di hatiku yang menyala dengan gigih dan terang. Api kesadaran. Aku bukan lagi wanita pasrah seperti kemarin. Aku mengirim pesan terakhir ke pengacaraku hari itu. Besok saya ingin bertemu untuk membahas pengajuan gugatan cerai dan tuntutan pidana. Saya punya bukti lengkap. Ia hanya membalas singkat. Saya tunggu, Bu. Istirahatlah malam ini, karena mulai besok, Ibu akan memulai babak baru. Aku menutup ponsel. Tersenyum tipis. Benar. Babak baru tanpa air mata, tanpa rasa takut, hanya ada aku, kebenaran, dan keadilan yang layak kudapatkan. Setelah semua bukti ada di tangan, kukira aku sudah siap mental menghadapi segalanya. Tapi tidak, perang ini belum berakhir. Ketika dosa-dosa moral mereka terungkap, mereka masih punya hal lain untuk dipegang, uang dan harta. Dan itulah yang justru membuat sifat asli manusia terungkap. Sore itu saat aku pulang untuk mengambil beberapa dokumen, mataku tanpa sengaja tertuju pada meja kerja Bagas. Setumpuk kertas yang baru difotokopi, masih berbau tinta. Aku menariknya perlahan, isinya adalah salinan sertifikat rumah, buku tabungan, dan kontrak saham perusahaan. Di sampingnya, ada fotokopi KTP Dinda, selingkuhannya. Aku membeku sejenak. Tanpa perlu diberitahu, aku tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia ingin mengalihkan semua aset sebelum perceraian, agar aku pergi dengan tangan kosong seperti seorang pecundang. Hatiku terasa pedih, tetapi alih-alih panik, aku hanya tersenyum tipis. Karena kali ini, aku sudah siap. Malam itu juga, aku menelepon detektif. Suaranya di seberang telepon terdengar cepat dan efisien. Kami sudah menduga ini. Saya akan bantu Ibu menarik rekening koran, termasuk semua transaksi transfer darinya. Aku menjawab pelan, tolong lakukan secepat mungkin. Saya ingin semua bukti ada sebelum ia sempat bertindak. Keesokan paginya, rekening koran itu tiba. Serangkaian transfer besar terus-menerus ditarik dan dikirim ke rekening atas nama Dinda. Transaksi itu terjadi secara teratur selama 2 bulan terakhir, setiap kali ratusan juta rupiah, dengan catatan investasi atau dana darurat. Setiap angka yang tercetak di kertas itu seperti goresan yang mengiris harga diriku.
Pria yang pernah menggenggam tanganku dan mengucapkan kata cinta, kini menggunakan keringat dan air mataku untuk membiayai wanita simpanannya. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu mengendarai mobil ke kantor pengacara. Di dalam ruangan, cahaya lampu putih menyinari tumpukan berkas yang tebal. Pengacaraku melihatnya, mengernyitkan dahi, untung ibu cepat datang. Dengan transfer sebesar ini, jika tidak segera dibekukan, ia bisa mengosongkan semua aset sebelum pengadilan memprosesnya. Aku berkata dengan tegas, saya mau segera mengajukan permohonan pembekuan aset bersama. Rumah, rekening tabungan, dan saham perusahaan, semuanya atas nama kami berdua. Pengacara itu mengangguk, dengan cepat menyusun surat permohonan. Suara ketikan keyboard terdengar cepat, diselingi deru mesin printer. Di ruangan yang terang dan dingin itu, semuanya berjalan cepat namun teratur, seperti sebuah operasi serangan balik yang senyap. Aku menandatangani setiap lembar kertas, goresan penaku tegas dan kuat. Permohonan pembekuan aset, gugatan cerai, tuntutan pidana atas percobaan perampasan aset, semuanya tersusun rapi di atas meja. Setelah menandatangani lembar terakhir, aku mengangkat kepala, mataku bertemu dengan cahaya terang lampu di langit-langit. Saat itu, aku merasa aku bukan lagi korban. Aku mengirim salinan semua berkas itu ke kakakku, berpesan. Kalau terjadi sesuatu, simpan baik-baik surat-surat ini. Jangan sampai mereka menghilangkan jejak. Kakakku menatapku, tatapannya campuran antara iba dan kagum. Dulu kamu cuma bisa menangis, Dik. Sekarang Mas lihat kamu lebih kuat dari Mas. Aku hanya tersenyum. Bukan kuat, Mas. Hanya saja aku tidak punya pilihan untuk mundur. Malam itu aku pulang larut. Rumah terasa sunyi dan dingin, hanya menyisakan cahaya kuning pucat dari sudut meja kerja. Aku membuka laptop, memeriksa kembali setiap file, setiap bukti, semuanya tersimpan rapi dalam folder bernama keadilan. Malam semakin larut, di luar angin berdesir kencang. Lampu di kamarku masih menyala, di atas meja tumpukan berkas setinggi gunung. Kertas-kertas penuh tulisan itu kini bukan lagi sekadar dokumen hukum, melainkan bukti kesadaran. Aku duduk di sana sangat lama, diam-diam memandangi tumpukan kertas di hadapanku. Setiap lembarnya adalah setiap tetes air mata yang jatuh, setiap malam tanpa tidur, setiap penghinaan yang kuterima. Tapi kini, semua itu telah berubah menjadi senjata. Aku bukan lagi wanita yang terpojok. Akulah yang kini mengendalikan permainan. Saat jam menunjukkan pukul 23.30, aku mematikan lampu, tapi cahaya dari layar laptop masih menyinari wajahku. Dalam cahaya redup itu, mataku terlihat jelas, lelah namun tenang, dan begitu tajam. Aku berkata pada diriku sendiri, suaraku pelan tapi pasti, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menentukan hidupku. Mereka semua akan membayar sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Lalu aku menyesap teh yang sudah dingin, aroma kamomil menyebar lembut, sedikit mengusir rasa pahit di hati. Di luar sana, kota masih terang benderang, dan aku tahu, dalam cahaya itu, aku bukan lagi orang yang terluka, melainkan orang yang sedang bangkit. Pagi itu, aku terbangun saat matahari sudah meninggi. Cahayanya menembus tirai tipis, menerangi ruang kerja yang masih beraroma kertas baru dan teh kamomil. Aku memandangi tumpukan berkas tebal di hadapanku, hatiku terasa anehnya tenang. Semua yang perlu kusiapkan sudah selesai. Hari ini, aku akan berdiri di hadapan semua orang dan membiarkan mereka melihat kebenaran. Siang harinya, aku mengirim pesan ke grup keluarga. Nanti sore, saya ingin kita semua berkumpul di rumah besar. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan di hadapan seluruh kerabat. Pesan terkirim, tak ada yang menjawab. Baru ketika aku selesai bersiap, Ibu Maya menelepon, suaranya lemah. Kamu mau melakukan apa, Nak? Keluarga kita sudah cukup kacau. Aku hanya menjawab ringan, Ibu datang saja, biarkan kebenaran yang berbicara. Pukul 3 sore, rumah besar itu penuh sesak. Kerabat dari pihak suami, beberapa teman dekat Bagas, bahkan tetangga yang akrab pun datang karena penasaran. Suasananya begitu berat, seolah semua orang menduga akan ada sesuatu yang mengerikan terjadi hari ini. Aku melangkah ke tengah ruang keluarga, memegang laptop.
Suaraku perlahan. Hari ini saya datang bukan untuk mengeluh atau menyalahkan siapapun, saya hanya ingin semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, dalam pernikahan yang pernah saya anggap suci. Seluruh ruangan hening. Aku menyalakan layar, menghubungkannya ke televisi. Gambar muncul dengan jelas. Reza membungkuk, menuangkan bubuk putih ke dalam gelas, matanya licik. Setelah itu, adegan ia masuk ke kamarku, dan terakhir, saat aku berteriak dan meronta. Setiap frame, setiap suara, seolah mengiris keheningan. Semua orang membeku, ada yang menutup mulut, ada yang memalingkan muka. Seorang paman yang sudah tua berkata gemetar, "Ya Tuhan, aku tidak percaya ini." Ibu Maya duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi, kedua tangannya gemetar hebat. Aku menoleh padanya, suaraku tenang. Saya tahu ibu selalu membela anak ibu. Saya mengerti cinta seorang ibu. Tapi ketika ibu membantu anak ibu melakukan kesalahan, ibu bukan lagi melindungi keluarga, tapi menjadi kaki tangan kejahatan. Ibu Maya menunduk, air matanya jatuh, tak berani menatap. Aku menekan tombol selanjutnya. Layar menampilkan serangkaian foto dan rekening koran. Jumlah uang yang ditransfer Bagas ke Dinda, selingkuhan mudanya. Aku berkata pelan, tapi setiap kata terdengar tegas, ini adalah bukti pengkhianatan. Saat saya di rumah menanggung semua beban, suami saya, orang yang pernah berjanji tidak akan menyakiti saya, justru menggunakan uang kami berdua untuk membiayai simpanannya. Ruangan itu seolah meledak dalam bisikan. Seseorang bergumam, benar-benar karma instan. Yang lain menggelengkan kepala. Wanita ini sabar sekali. Kalau aku sudah gila dari dulu. Bagas, yang sejak tadi hanya diam menunduk, tiba-tiba berdiri, suaranya geram, "Rania, kamu mau mempermalukanku di depan semua orang? Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan berdua. Jangan dibesar-besarkan seperti ini." Aku berbalik, menatap lurus ke matanya, senyum tipis terukir. "Kamu khawatir dengan harga dirimu, tapi saat kamu selingkuh, saat kamu diam membiarkan ibu dan adikmu menghinaku, apa kamu pernah memikirkan harga diriku?" Ia membuka mulut hendak bicara, tapi tak ada lagi yang mau mendengar. Tatapan merendahkan dari para kerabat, bisikan yang semakin kencang, membuatnya pucat dan mundur perlahan. Aku menutup laptop, berdiri tegak. Saya kesini bukan untuk berdebat. Saya hanya ingin memberitahu bahwa hari ini saya telah mengajukan laporan polisi terhadap Reza atas tindakan percobaan pelecehan dan mengajukan gugatan cerai beserta tuntutan pembagian harta terhadap Bagas. Semuanya sudah di tangan pengacara. Bisikan kembali terdengar, suasana di ruangan semakin tegang. Reza menunduk dalam-dalam, diam seperti bayangan. Ibu Maya menangis tanpa suara, sementara Bagas menatapku tak percaya, matanya campuran antara penyesalan dan kebingungan. Aku berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi baru saja sampai di pintu, ponselku bergetar. Pesan dari Bagas. Singkat saja, aku salah. Beri aku kesempatan bertemu sekali lagi, kita bicara, ya. Aku membacanya, lalu mematikan layar dan memasukkan ponsel ke dalam tas. Ada pertemuan yang tak lagi perlu, dan ada permintaan maaf yang datang begitu terlambat hingga hanya akan membuat luka semakin bernanah. Keesokan harinya, aku bersama pengacara pergi ke pengadilan, menyerahkan semua berkas. Prosedurnya berjalan cepat dan rapi. Aku menandatangani surat gugatan, goresan penaku mantap, tidak gemetar. Semua urusan kini bukan lagi tentang perasaan, tapi tentang hukum dan keadilan. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, tiba-tiba cuaca menjadi cerah. Sinar matahari yang hangat menyinari bahuku, membuat hatiku terasa lebih ringan. Aku mengangkat kepala, menarik napas panjang. Di dalam hati hanya ada satu pikiran, aku telah berjalan sampai akhir di jalan kesabaran. Sisanya, biarkan keadilan yang bekerja. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Bukan bebas dari pernikahan, tapi bebas dari belenggu ketakutan, keheningan, dan penderitaan. Ruang sidang pagi itu penuh sesak. Cahaya putih yang dingin dari langit-langit menyinari setiap wajah yang tegang. Aku duduk di kursi penggugat, di depanku pengacaraku,
Di sampingku kakak laki-lakiku yang telah menemaniku sepanjang jalan terjal ini. Di seberang, Bagas dan Reza duduk menunduk, begitu hening hingga napas mereka pun seolah tertahan, tak ada yang saling bicara. Hakim masuk. Suara ketukan palu yang tegas bergema, membuat suasana semakin tegang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga detak jantungku tetap teratur. Setelah berbulan-bulan berjuang, inilah saatnya aku menghadapi segalanya. Pengacaraku memulai pembelaannya, suaranya jelas, setiap kata seolah mengiris udara. Yang mulia majelis hakim, klien saya, Ibu Rania, adalah korban dari sebuah konspirasi yang terencana dengan rapi, dengan tujuan untuk menghina dan merampas asetnya. Kami akan menampilkan bukti dari rekaman kamera dan kesaksian saksi. Lampu di ruangan sedikit diredupkan, layar besar menyala. Gambar-gambar yang sudah kukenal kembali muncul, adegan Reza diam-diam mencampurkan obat, tatapan liciknya, adegan Ibu Maya berjaga di luar, lalu adegan aku meronta, dan berteriak sementara Reza menerjang seperti binatang buas, seluruh ruangan hening. Hanya terdengar napas yang tertahan dan bisikan pelan dari beberapa pengunjung. Aku menunduk, kedua tanganku saling menggenggam erat. Kenangan mengerikan itu kembali, tapi kali ini, aku tidak lagi gemetar. Aku menghadapinya, bukan dengan rasa takut, tapi dengan posisi sebagai orang yang menuntut keadilan. Setelah itu, pengacara menampilkan rekening koran dan laporan detektif. Satu persatu dokumen ditunjukkan di hadapan pengadilan, jumlah uang yang ditransfer Bagas ke Dinda, salinan sertifikat rumah yang dicuri, kontrak saham palsu. Semuanya dirangkai dengan logis, tak ada celah. Hakim menatap Bagas, suaranya dalam. Saudara terdakwa, ada yang ingin Anda sampaikan? Bagas menunduk dalam-dalam, suaranya serak. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik, tidak menyangka akan jadi sejauh ini. Aku mengangkat kepala, menatapnya, suaraku tenang, tak ada lagi dendam. Kamu bilang tidak ingin sejauh ini, tapi kamulah yang membiarkanku jatuh ke dasar jurang tanpa mengulurkan tangan. Di belakang beberapa kerabat mengangguk pelan. Ada yang bahkan menyeka air mata. Ibu Maya tidak hadir di persidangan, ia masih dirawat setelah syok akibat obat itu, dan mungkin seumur hidupnya ia tidak akan lupa malam itu. Malam saat ia nyaris kehilangan nyawa karena bubuk yang disiapkan putranya untuk menjebakku. Reza dituntut atas percobaan pelecehan dan perbuatan yang membahayakan nyawa orang lain. Ketika video terakhir diputar, adegan ia menangis saat mengakui kepada polisi, saya hanya menuruti kata ibu, ruang sidang hening. Tak ada lagi yang merasa kasihan, hanya tatapan jijik dan penyesalan atas seorang manusia yang telah kehilangan nuraninya. Untuk Bagas, pengadilan memutuskan ia telah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban pernikahan. Ia diwajibkan membagi harta gonogini dengan proporsi yang merugikannya, serta membayar ganti rugi moral kepadaku. Ia menunduk, wajahnya kuyu, rambutnya lepek, tak ada lagi sisa-sisa penampilan pria elegan seperti dulu. Aku menatapnya, tak ada lagi kebencian, hanya rasa lelah yang samar. Mungkin ini harga yang harus kami bayar. Aku membayarnya dengan air mata. Ia membayarnya dengan kehormatan dan semua yang pernah ia miliki. Ketika hakim membacakan putusan, ketukan palu kembali bergema, tegas dan nyaring, seolah menjadi penutup dari mimpi buruk yang panjang. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Saat itu, aku tidak merasa puas, tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega, seolah baru saja melangkah melewati pintu yang berat kembali ke cahaya. Di luar gedung pengadilan, cuaca cerah. Aku berdiri terdiam cukup lama, memandangi sinar matahari yang menembus dedaunan. Hatiku dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Reza digiring pergi, menunduk, borgol berkilauan di pergelangan tangannya. Bagas berjalan di belakangnya, diam seperti bayangan. Di kejauhan, beberapa kerabat menghindari tatapanku, berbisik singkat, lalu pergi. Aku tahu, mulai hari ini, mereka tidak akan lagi berani membicarakanku dengan nada meremehkan. Hari-hari berikutnya, berita menyebar cepat. Para kerabat memutuskan hubungan dengan Ibu Maya dan Reza. Perusahaan Bagas kehilangan kontrak besar. Dinda, wanita simpanan yang pernah ia manjakan, juga menghilang tanpa jejak begitu tahu Bagas kehilangan semua hartanya.
Rumah yang dulu ramai kini sunyi senyap, hanya menyisakan desau angin di antara jendela-jendela yang dingin. Ku dengar, Ibu Maya kini hidup menyendiri, setiap hari berdoa dan bertobat, tak berani lagi bertemu siapapun. Sementara Bagas, setelah kehilangan segalanya, meninggalkan kota, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ada yang bilang ia pulang kampung, membuka warung kecil, dan hidup dalam diam. Aku hanya mendengarkan, tak berkomentar. Masa lalu telah tertutup, aku tak perlu membukanya lagi. Ketika malam tiba, aku duduk sendirian di balkon, mendengarkan angin yang berembus di antara pepohonan. Hatiku tak lagi bergejolak. Aku telah melewati semua rasa sakit, telah menyaksikan pelaku kejahatan menghancurkan dirinya sendiri. Dan aku mengerti, keadilan tak perlu berteriak. Ia hanya butuh hati yang cukup berani untuk tidak menyerah. Aku tersenyum tipis, menatap langit. Bagaimanapun juga, aku telah menang. Bukan menang melawan orang lain, tapi menang melawan diriku sendiri. Pagi ini, aku terbangun di apartemen baruku. Sebuah tempat kecil yang nyaman di dekat taman, dengan jendela yang menyambut sinar mentari pagi, dan suara kicau burung di rerimbunan pohon. Aku membuat secangkir teh kamomil untuk diriku sendiri. Aromanya yang lembut menyebar ke seluruh ruangan, memelukku dalam kedamaian yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Tak ada lagi suara sindiran, tak ada lagi langkah kaki yang mengendap-endap di belakangku, tak ada lagi ketakutan setiap kali malam tiba, hanya ada aku, keheningan dan fajar. Aku duduk di dekat jendela, memandangi sinar matahari yang menembus tirai tipis, menciptakan jejak keemasan di meja kayu. Ponselku bergetar pelan. Pesan dari kakakku, orang yang selalu ada di sisiku di masa-masa tergelap. Pesannya hanya 2 kata, sudah bebas. Singkat, tapi hatiku terasa sesak. 2 kata itu seolah merangkum semua yang telah kutukar, kulewati, dan kurebut kembali untuk diriku sendiri. Aku tersenyum tipis, air mata tanpa sadar jatuh. Tapi kali ini adalah air mata kelegaan, air mata pembebasan. Aku memandang sekeliling ruangan. Meja kecil, beberapa pot tanaman hijau, bingkai foto lama orang tuaku yang tertata rapi di rak kayu. Semuanya sederhana, tapi ini benar-benar milik, tak ada yang bisa merampasnya lagi. Aku membuka jendela. Angin sepoi-sepoi menerbangkan rambutku, membawa aroma mentari dan bunga kenanga yang samar dari musim kemarau Jakarta. Hatiku terasa luar biasa damai. Aku teringat masa-masa yang telah berlalu. Setiap malam tanpa tidur, setiap penghinaan, setiap tatapan merendahkan. Dulu kupikir aku tidak akan pernah bisa bangkit. Tapi ternyata, di tengah puing-puing itu, aku memilih untuk tidak menyerah. Setiap tetes air mata, setiap rasa sakit, setiap kali aku jatuh, semuanya menjadi bata yang membangun kekuatanku hari ini. Mungkin hanya ketika kita sudah sampai di dasar keputusasaan, kita baru mengerti betapa berharganya kedamaian. Dulu kupikir kesabaran adalah cara menjaga kebahagiaan. Dulu kupercaya diam itu bijaksana. Tapi sekarang aku sadar, kesabaran tanpa batas hanya akan membuat orang jahat semakin menjadi-jadi. Dan diam bukanlah kebaikan, melainkan persetujuan atas kejahatan. Kebaikan bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri kita. Seorang wanita bisa lembut, tapi tidak boleh lemah. Bisa mencintai, tapi tidak boleh buta. Aku teringat wajah-wajah yang pernah menyakitiku, Ibu Maya, Reza, dan juga Bagas. Sekarang, memikirkan mereka, aku tidak lagi marah. Mungkin manusia baru benar-benar sadar akan nilai sesuatu setelah kehilangan segalanya. Mereka telah membayar harganya. Dan aku telah belajar untuk berdiri, lebih kuat dan lebih bangga. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi tidak lagi membiarkan luka mengendalikan hidupku. Sore harinya, aku mampir ke sebuah kedai kopi kecil. Kedai itu berada di gang yang tenang, tempat orang-orang berbicara dengan pelan dan cahaya lampu kuning membuat setiap wajah tampak lebih lembut. Aku duduk di sudut, membuka laptop, dan mulai menuliskan kisahku sendiri. Aku menulis bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengingatkan diriku dan para wanita lain di luar sana bahwa kita berhak bahagia, berhak dilindungi, dan berhak hidup dengan hormat. Aku menulis, selalu waspada. Simpan setiap bukti, sekecil apapun itu,
entah sepotong pesan singkat, selembar rekening koran, atau sebuah tatapan aneh. Percayalah pada keadilan dan jangan pernah ragu mencari bantuan hukum saat dibutuhkan. Hukum bukan hanya untuk yang kuat, tapi menjadi sandaran bagi mereka yang berani berjuang. Saat sampai di situ, aku berhenti, mengangkat kepala memandang ke jalanan. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat jingga. Suara anak-anak bermain, deru kendaraan di kejauhan, desau angin di antara pepohonan. Tiba-tiba aku sadar, kebahagiaan itu sebenarnya tidak jauh. Ia ada dalam momen-momen kecil seperti ini, saat kita tahu cara menghargai diri sendiri dan tahu bahwa kita cukup kuat untuk tidak lagi butuh perlindungan dari siapapun. Malamnya, aku kembali ke rumah. Memutar musik lembut, menuang secangkir teh lagi. Di atas meja, pesan sudah bebas itu masih ada, belum kuhapus. Aku membiarkannya sebagai pengingat. Jalan di depan masih panjang, tapi aku telah mengambil langkah pertama dengan kakiku sendiri. Aku tersenyum tipis, mataku tenang, suaraku pelan tapi tegas bergema di ruangan yang sunyi. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih juga untuk mereka yang pernah menyakitiku, karena berkat merekalah, aku belajar menghargai diriku sendiri lebih dari apapun. Di luar, angin malam berembus lembut melalui jendela, membawa aroma samar bunga melati. Aku memejamkan mata, menyesap teh hangat. Hidup, meski penuh badai, pada akhirnya akan selalu memberikan kedamaian yang utuh bagi mereka yang berani melewatinya.